Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, teman-teman pendengar dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insya Allah kita pada kesempatan ini akan masuk pada pembahasan yaitu menuduh zina kepada wanita suci atau wanita yang baik-baik saja. Atau dalam istilahnya dalam syariat dikenal dengan istilah apa? Dengan istilah qadzaf. Ya. Dengan istilah qadzaf. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga lisan kita dan senantiasa menjaga kehormatan saudara kita dari keburukan lisan kita. Betapa banyak orang yang berbicara, berkata-kata, ya, tanpa dia pikirkan akibatnya di kemudian hari, ternyata itu akan berdampak buruk bagi diri. Makanya seorang muslim ketika akan berbicara atau mengeluarkan kata-kata, dia harus memikirkan betul-betul apa konsekuensi yang akan dia dapatkan dari perkataannya itu. Karena semua yang kita lakukan, sekecil apapun, itu akan dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat berbagai macam amalan kita. Baik yang baik atau yang buruk, sekecil apapun itu, semua akan dicatat. Iya. Dan di antara salah satu hal yang sering kita temukan dan mungkin sudah dianggap biasa, yaitu ada sebagian orang yang mudah melebeli dengan label negatif kepada para wanita atau kepada laki-laki, yaitu dengan label pezina. Padahal faktanya orang yang dilabeli itu tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dilabeli begitu, sebagaimana stigma masyarakat. Ya, ada wanita yang menjaga kehormatannya, yang baik agamanya. Ada laki-laki yang menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya, kemudian dilabeli dengan label pezin, baik secara tegas ataupun dalam bentuk sindiran. Ya, jemaah sekalian, pembahasan kita ini adalah menuduh zina kepada wanita suci atau wanita yang baik-baik. Tapi pembahasannya juga masuk ke dalam laki-laki begitu, ya. Masuk juga di dalam menuduh zina kepada laki-laki yang menjaga kehormatannya begitu. Itu masuk dalam pembahasan ini. Jadi bukan hanya terbatas pada wanita saja, tetapi juga berlaku juga untuk laki-laki begitu.
Para jemaah sekalian, di sini Syekh At-Tahlawi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nur ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum azabun azim." Kata Allah, sesungguhnya orang yang menuduh berbuat zina kepada wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, mereka terkena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar, kata Allah. Ya, menuduh zina, ya, itu bisa di dalam bentuk perkataan kepada seorang wanita yang wanita itu menjaga kehormatannya, dan tuduhan itu adalah bahwasanya wanita ini adalah pezina atau semacam, ya, baik secara lugas, secara tegas dia mengklaim bahwa wanita ini pezina, atau dalam bentuk sindiran. Misal di dalam bentuk tegas, ya. Misalnya seseorang mengatakan kepada wanita, kamu pezina. Atau misalnya kita cari eh, persamaan kata atau sinonimnya di dalam bahasa Indonesia selain pezina, misalnya kamu wanita penghibur misalnya. Atau yang lebih kasar lagi, mohon maaf ya, kamu wanita lonte misalnya. Kupu-kupu malam. Nah, ini adalah perkataan secara tegas, ya, bahwa wanita itu adalah pezina, padahal bukan, itu tegas. Dalam bentuk sindiran misalnya. Misal, ada orang yang mengatakan, kamu suami dari si pezinah ya? Atau kamu anak dari pezinah ya begitu? Atau sebaliknya, ya. Yang mengindikasikan ia telah menuduh wanita berzina. Namun dengan sindiran begitu, dengan sindiran. Nah, ya. Maka menuduh wanita berzina baik dengan tegas atau sindiran, padahal wanita itu adalah wanita yang baik-baik yang menjaga agama dan kehormatannya. Maka ini masuk di dalam 7 dosa yang membinasakan. Maka hendaknya setiap orang yang mencederai kehormatan setiap muslimah, hendaknya berhati-hati dengan lisan mereka. Ketika mereka dengan mudah mengatakan wanita ini pezina, wanita ini pelacur. Hati-hati, karena dia masuk di dalam 7 dosa yang membinasakan. Ya, dan setiap orang yang kadangkala tuduhan-tuduhan semacam ini dianggap biasa di masyarakat. Bahkan lahir sebuah stigma bahwasanya ini, ada sebuah stigma yang seperti ini di masyarakat kita. Wanita yang terlihat baik, yang menjaga agamanya, kemudian yang berpakaian Islami begitu. Sebagian orang menganggap bahwa ya wanita itu nggak bisa menjaga kehormatannya begitu. Kenapa? Mungkin dia, mohon maaf ya, tidak lagi perawan begitu. Ini sebagai stigma di masyarakat begitu. Ya, kita tidak menampik bahwa ya yang menjadi pemicu itu adalah pacaran itu tadi. Menjadi pemicu. Sehingga ketika seseorang itu, ya, seorang mengatakan bahwa kamu sudah melakukan pekerjaan yang haram, ya, lalu sebagian orang yang mendengar itu yang merasa tidak terima dengan dakwah itu, ya, kemudian menyindir, ah wanita juga yang berpakaian yang tertutup begitu itu juga tidak belum tentu bisa menjaga kehormatannya. Banyak yang
tidak perawan begitu, ya. Ini adalah sebuah stigma yang mencederai kehormatan kaum muslimah sebenarnya, ya. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa kaum muslimah yang menjaga agamanya itu itu menjajakan kehormatannya untuk laki-laki lain. Ini adalah stigma yang harus kita luruskan, gitu. Ya, harus kita luruskan. Ini keliru, ya. Dan ingat bahwa jangan pernah kita menganggap, ya, setiap dosa yang Allah Azza wa Jalla haramkan bahwa ini adalah ringan, begitu. Karena banyaknya orang yang melakukan. Makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, jangan sampai kita meremehkan dosa ini, ya, dosa qadzaf ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dan kamu menganggapnya sebagai suatu yang ringan saja. Padahal di sisi Allah itu adalah perkara yang besar. Ini An-Nur ayat 15. Makanya kadangkala kita menganggap sebuah dosa itu remeh, ya, remeh. Padahal hakikatnya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya betapa banyak orang yang meremehkan dosa kecil, maka dosa itu akan berubah menjadi dosa besar. Banyak sekali. Itu seperti orang yang mengumpulkan kayu bakar, ya, dosa-dosa kecil itu seperti mengumpulkan kayu bakar, dikumpul, kemudian dikasih api, maka akan membesar api itu. Maka seperti itu kira-kira dosa-dosa kecil atau remeh yang dianggap remeh yang sering kali dilakukan, maka akan ada saatnya dosa itu akan menjadi dosa besar. Ya, termasuk menuduh zina kepada wanita yang baik-baik yang menjaga kehormatannya. Termasuk juga menuduh zina pada laki-laki yang menjaga kehormatannya. Ini akan mencederai, ya, kehormatan seorang muslim. Jamaah sekalian, Islam ini adalah agama rahmat. Rahmatan lil alamin bagi seluruh makhluk. Ya. Dan Islam ini mengangkat kedudukan pemeluknya. Implikasinya apa? Kehormatannya tidak boleh diganggu. Ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna Allah harama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu darah kamu, harta kamu, kehormatanmu seperti keharaman hari ini di bulan ini dan di negeri ini. Ini diriwayatkan Al-Bukhari. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah mengharamkan darah kita, harta kita dan kehormatan kita. Artinya tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak, ya. Tidak boleh dilabeli dengan stigma-stigma negatif. Tidak boleh dirampas haknya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, serta kehormatannya tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak, ya. Dan di antara bentuk salah satu perusakan atau bentuk dari merusak kehormatan seorang muslim dan muslimah adalah menuduh mereka berzina, padahal itu hanya tuduhan saja. Itu hanya tuduhan saja tanpa bukti. Bukti yang dimaksudkan adalah mendatangkan 4 orang laki-laki yang melihat perzinahan itu secara langsung begitu. Ya. Jadi ketika seseorang itu menuduh zina, oh laki-laki ini berzina, wanita ini berzina, maka dia harus mendatangkan bukti. Buktinya apa? 4 saksi laki-laki yang melihat langsung bahwa si fulan atau fulana ini sudah berzina. Ya, kalau jatuhnya dia tidak bisa menghadirkan bukti-bukti
atau saksi yang melihat perzinahan itu, maka ini dalam fikih disebut dengan qadzaf, ya, disebut dengan qadzaf, disebut dengan istilah istilah qadzaf. Nah, apa itu qadzaf? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan qadzaf adalah perkataan hai pezina atau hai pelacur kepada wanita muslimah yang bukan mahram, merdeka dan yang menjaga kehormatannya. Ya, jadi ini mengatakan atau eh, melakukan interaksi secara langsung kepada yang dituduh begitu, misalnya hai pezina, hai pelacur, ini kan secara tegas, ya, ini secara tegas, ini qadzaf. Padahal wanita itu kata Imam Zahabi, ya, merdeka dan menjaga kehormatannya. Artinya nggak mungkin nih wanita ini berzina gitu, nggak mungkin, ya, kecuali didatangkan 4 saksi yang menyebutkan bahwasanya wanita ini berzinah dan saksi ini melihat secara langsung begitu, atau berkata kepada suaminya, hai suami pelacur, atau berkata kepada anaknya, hai anak pezina, atau hai anak pelacur. Ini uh, secara secara sindiran begitu, ya. Nah, jadi qadzaf ini adalah perkataan hai pezina, intinya menuduh seseorang, ya, berzina, baik secara tegas ataupun sindiran, padahal orang itu adalah orang yang baik agamanya dan menjaga kehormatannya. Dan yang menuduh pun tidak bisa mendatangkan bukti. Maka ini adalah qadzaf. Ini adalah qadzaf. Istilah pelacur digunakan untuk pezina. Maka jika ada seseorang, baik laki-laki atau wanita, berkata kepada orang lain, baik itu perkataan ditujukan kepada laki-laki dan wanita, seperti orang yang mengatakan kepada seorang laki-laki, hai pezina, atau seseorang yang berkata kepada seorang bocah yang merdeka, hai orang yang disodomi. Orang yang mengatakan itu wajib dikenakan had atau hukuman dengan 80 deraan atau cambuk. Ya, kecuali ia bisa mendatangkan bukti, dan buktinya sebagaimana firman Allah adalah 4 saksi yang menyaksikan kebenaran tuduhannya pada wanita atau laki-laki yang dituduh itu. Jika dia tidak mendatangkan bukti, maka dia didera jika orang yang dituduh itu menuntutnya. Ya, jadi ketika seseorang itu menuduh atau mengatai seseorang, ya, baik kepada laki-laki atau kepada perempuan dengan hai pezina misal, ya, atau hai pelacur misalnya, hai penghibur malam gitu, hai kupu-kupu malam gitu, yang kata-kata itu atau kalimat itu mengindikasikan atau mengarahkan kepada tuduhan zina begitu. Maka orang yang menuduh ini, ya, jika dia tidak bisa mendatangkan bukti 4 orang saksi yang melihat peristiwa itu berlangsung, perzinahan itu, ya, tidak bisa dia membawa bukti itu, maka dia didera atau dicambuk sebanyak 80 kali. Dia dicambuk sebanyak 80 kali. Ini jika orang yang tertuduh ini menuntut begitu. Ya, jika yang tertuduh itu menuntut, maka dia harus didera sebanyak 80 kali. Atau orang yang menuduh ini menggunakan istilah-istilah lainnya begitu. Bukan hanya hyperzina begitu kan. Ini terlalu frontal begitu ya. Terlalu frontal, tapi dia menggunakan istilah lainnya yang istilah itu dikenal di dalam masyarakat namun mengindikasikan wanita ini pezina. Misalnya, ya, ada wanita malam, ya, ada wanita penghibur, atau mohon maaf ada lonte begitu ya. Padahal orang itu, ya, muslim atau muslimah itu adalah orang yang baik-baik begitu. Dan mustahil dia melakukan perbuatan itu. Mustahil. Ya, maka hukuman bagi orang yang melakukan qadzaf atau menuduh orang berzinah tanpa bukti,
maka dia dihukum cambuk sebanyak 80 kali. Kalau budak itu setengahnya 40 kali begitu, ya. Karena budak itu hukumannya setengah dari orang yang merdeka. Kalau masih ada budak di zaman sekarang, nggak ada lah budak di zaman sekarang, ya. Termasuk ya jamaah sekalian, termasuk merusak kehormatan seorang muslim adalah menuduhnya zina tanpa bukti. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang ringan, ini berat sekali. Menuduh seseorang berzina ini berat sekali. Ya. Dan orang yang menuduh zina, yang melayangkan tuduhan keji ini ada ancaman baik di dunia ataupun di akhirat yang akan Allah berikan kepada dirinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 23 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma izi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menuduh zina ya kepada wanita yang baik-baik, yang lengah atau tidak melakukan perzinahan, lagi beriman, mereka akan mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka azab yang besar. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Dan ketahuilah mereka dan tahulah mereka bahwa Allah yang benar, lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Nah, ini adalah ancaman yang akan diberikan kepada orang yang menuduh zina tanpa bisa membawa bukti atau melakukan qadzaf. Ya, di dunia dia mendapatkan laknat. Jika dia tidak bisa membuktikan tuduhan dan jika yang tertuduh itu menuntut, maka dia bisa didera 80 kali. Dia bisa didera 80 kali. Ya. Dan untuk menggugurkan dera ini ya Anda tegaskan lagi dia harus mendatangkan 4 orang saksi yang benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa si fulan atau fulana ini berzina. Ya. Dan ya ancamannya adalah dera tentunya. Ya. Untuk menggugurkan dera itu ada dia mendatangkan saksi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim." Kata Allah, dan orang-orang yang menuduh zina kepada wanita yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera begitu. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini An-Nur ayat 4 sampai 5. Nah, di dalam ayat ini jemaah sekalian, ya, ada Allah menetapkan 3 hukuman bagi orang yang melakukan qazaf atau menuduh ya wanita yang baik-baik berzina atau menuduh laki-laki yang baik berzina begitu. Allah menetapkan 3 hukuman. Dia didera dengan 80 kali. Jika merdeka, dicambuk 80 kali. Kalau yang menuduh itu adalah budak, maka dia setengah dari jumlah dera orang merdeka itu 40 kali dera. Kemudian menolak kesaksiannya dan menghukuminya sebagai orang fasik. Ya. Untuk yang kedua dan ketiga, ya, menolak kesaksiannya dan menghukumnya sebagai orang fasik, ini bisa terangkat apabila yang bersangkutan
ya bertaubat, ya. Tapi kalau dia belum bertaubat, maka kesaksiannya belum diterima dan dia tetap dihukumi sebagai orang fasik. Taubatnya apa? Dengan mengakui kebohongannya. Dia mengaku bersalah bahwa tuduhan yang dia berikan itu bahwa si fulan atau fulana berzina, bahwasanya dia mengakui dia berbohong. Ya tobatnya itu, dia harus mengakui bahwa dia ini telah melakukan kebohongan, ya. Jika tidak, ya dia akan dilabeli ya dengan kesaksiannya ditolak ya dan dia dihukumi sebagai orang fasik. Kalau didera ya dicambuk sudah pasti begitu jika yang tertuduh itu menuntutnya begitu. Tentunya di beberapa uh, wilayah ya yang menerapkan hukum-hukum Islam di dalam kehidupannya tentu ini bukan sesuatu yang uh, baru begitu, bukan sesuatu yang aneh begitu. Hukum cambuk. Nah, jemaah sekalian, qadhaf ya atau menuduh orang berzina wanita atau laki-laki ya tanpa menentu bukti ini termasuk atau masuk dalam 7 dosa yang membinasakan ya. Kata Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Kata Nabi SAW, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Di antaranya adalah wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Di antaranya adalah apa? Menuduh zina terhadap wanita yang merdeka, yang menjaga kehormatannya, yang beriman dan bersih dari zina. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hati-hati bagi orang yang secara dengan serampangan menuduh orang berzina. Atau dia cuma bercanda misalnya. Ah dasar kamu pezina begitu. Itu juga nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Ya. Maka bagi orang yang melakukan qadzaf atau menuduh wanita atau menuduh laki-laki berzina, maka dia didera dengan 80 kali dera. Ini kesimpulannya 80 kali dera dan dera atau had yang akan ditimpakan kepadanya itu bisa gugur apabila dia mampu mendatangkan empat saksi laki-laki yang benar melihat perzinahan itu. Yang benar-benarnya. Jika tidak, dia dikenakan hukuman had had itu tadi. Ya. Nah, eh, masalah lain ya yang juga berkaitan dengan masalah qadzaf ini terkait dengan menuduh homo atau lesbi. Ya. Para ulama sebenarnya berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah ketika seseorang itu menuduh dasar homo begitu atau dasar lesbi begitu? Apakah statusnya ini sama dengan qadzaf begitu? Apakah statusnya sama dengan qadzaf? Jumhur ulama mengatakan bahwa jika seseorang itu menuduh homo atau lesbi, maka dia dihukum dengan had qadzaf. Ya, artinya jumhur ulama ini mengatakan jika seseorang mengatakan kepada laki-laki dasar homo, kamu ini penyuka sesama jenis ya begitu. Atau misalnya menuduh wanita ini lesbi misal. Maka menurut jumhur ulama dia dihukum dengan had qadzaf. Itu dengan dicambuk atau didera sebanyak 80 kali. Itu menurut jumhur ulama. Artinya ketika seseorang menuduh zina dengan menuduh homo itu sama statusnya. Dia di hadnya itu sama, begitu hukumannya itu sama. Sedangkan Abu Hanifah ini mengatakan bahwa tidak ada had, tetapi dia berlaku hukum takzir begitu. Artinya dikembalikan lagi kepada uh, umaro hukumnya, dikembalikan lagi kepada hukum yang berlaku di suatu tempat. Ya, apakah dia masuk di dalam hukum pidana misal. Ini menurut Abu Abu Hanifah. Tapi menurut jumhur ulama, hadnya itu sama dengan had qadzaf, ya. Tapi kalau menurut Abu Hanifah itu dia bukan bukan hukumnya bukan had, tapi dia takzir. Artinya dikembalikan kepada hukum yang berlaku di suatu tempat begitu. Apakah dia masuknya hukum pidana atau hukum apa hukum yang semisal dengan itulah gitu ya. Hukum hukum formal yang berlaku di suatu tempat. Nah,
Jadi mana yang akan kita gunakan ya bagi orang yang menuduh homo atau menuduh lesbi atau menuduh menyukai sesama jenis, dia menuduh hanya tuduhan saja yang tidak bisa membuktikan. Maka apakah dia didera atau dikenakan hukum takzir? Maka ya tergantung bagaimana kita di dalam mengambil sikap atau mengambil pendapat ini. Apakah kita akan mengambil hukum jumhur ulama atau kita akan mengambil pendapatnya Abu Hanifah, yaitu terserah. Kalau misalnya menyamakan antara menuduh homo dengan menuduh zina, ya qadzaf, maka dia didera. Kalau tidak menyamakan antara hukum menuduh homo dengan qadzaf, ya, maka dia dikenakan hukum takzir. Ya, itu terkait dengan eh, menuduh homo atau lesbi. Artinya, kalau kita mengambil kalau kita mengambil pendapatnya jumhur ulama yang menghukum orang yang menuduh homo atau lesbi, maka dia juga harus mendatangkan 4 orang saksi yang melihat peristiwa itu begitu. Ya, peristiwa liwat itu. Dia harus mendatangkan saksi. Jika tidak, ya dia dikenakan had qadzaf. Ya dikenakan had qadzaf. Nah, kadangkala ya kasusnya ini ada orang yang menuduh zina hanya menuduh kepada personal saja. Namun ada juga yang menuduhnya kepada sejumlah orang. Artinya dia tidak menuduh kepada satu orang saja, tetapi menuduh beberapa orang berzina sekaligus begitu. Dan parahnya yang menuduh itu tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa mendatangkan saksi begitu. Lalu bagaimana had yang berlaku bagi yang menuduh? Ya, sebagian ulama mengatakan dia cukup dihukumi satu had saja. Alasannya apa? Karena hukumannya sejenis dan sebabnya satu. Maka hukumnya cukup satu. Sebagaimana bila seseorang berzinah beberapa kali, maka dia tidak dihukum kecuali dengan satu had saja. Ya. Jadi menurut pendapat yang pertama, apabila seseorang ini menuduh zina kepada beberapa orang sekaligus lebih dari satu personal ya, maka dia cukup didera satu kali dera, satu kali had saja. Ya, artinya cukup 80 kali dera. Nah, pendapat lain mengatakan hukum had itu sesuai dengan jumlah orang yang dituduhnya. Karena hukuman adalah hak tertuduh. Masing-masing dari mereka punya hak. Artinya, kalau misalnya A ini menuduh 1, 2, 3, 4, 5 ini berzina, maka masing-masing dari itu yang menuduh akan mendapatkan 80 kali dera dari setiap orang yang dituduh. Begitu. Artinya 80 kali 5 berapa kali dera begitu. Ya. Jadi yang satu menuntut dera ya didera 80, yang dua menuntut didera ya dera tuh yang menuduh. Itu menurut pendapat pendapat yang lain gitu. Nah, jemaah sekalian, had qadzaf ya, ini bisa gugur. Had qadzaf ini bisa gugur apabila tidak ditegakkan beberapa poin begitu, tidak ditegakkan beberapa hal. Yang pertama, korban memaafkan dan tidak menuntut ya, dan tidak menuntut. Korban memaafkan dan tidak menuntut. Artinya orang yang kita tuduh berzina itu memaafkan kita ya sudahlah begitu. Artinya maka gugur had qadzaf kita, gugur. Yang kedua, orang yang menuduh itu mampu menghadirkan 4 saksi yang melihat secara langsung bahwa ini telah melakukan zina. Fulan atau fulana ini sudah berzina dan dia melihat dengan mata kepalanya langsung bahwa ia berzina. Gugur ya hukum had qadzaf. Jika tidak mampu, maka dikenakan had qadzaf. Kemudian yang ketiga, para saksi menarik kesaksian kesaksian mereka. Ya. Yang keempat, untuk suami ya, had qadzafnya itu gugur. Jadi kalau ada suami yang menuduh istrinya berzina,
Namun suami itu tidak mampu menenangkan saksi begitu. Dia tidak mampu, ya. Maka had qadzaf ini gugur dengan li'an atau saling melaknat. Bagaimana li'an itu? Yaitu suami bersaksi dengan menyebut nama Allah atas tuduhan yang ia berikan kepada istrinya sebanyak berapa? 4 kali. Jadi suaminya itu bersaksi bahwa istrinya berzina sebanyak 4 kali, kemudian yang kelima dia melaknat istrinya. Dan istrinya juga melakukan hal sama. Dia mengingkari, bersumpah dia mengingkari tuduhan suaminya sebanyak 4 kali, kemudian pada yang kelima kali dia melaknat suaminya. Ya, jadi kalau kamu benar berzina begitu, kamu dilaknat. Sedangkan istrinya, kalau aku terbukti tidak berzina, kamu yang dilaknat. Ini li'an, ya. Ini hukum, ini li'an. Maka ketika suami dan istri yang melakukan li'an atau saling melaknat, maka akan ada implikasinya, akan ada konsekuensinya. Apa? Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah menceraikan suami istri dari kalangan Ansor yang saling li'an. Nabi SAW menceraikan mereka. Dan mereka tidak boleh bersatu kembali selama-lamanya berdasarkan perkataan Sahal bin Sa'ad. Dan ini riwayatnya yang sahih. Maka kalau suami istri sudah melakukan li'an, maka mereka itu cerai. Karena Nabi SAW menceraikan suami istri Ansor yang melakukan li'an dan mereka tidak boleh bersatu kembali selama-lamanya. Ini konsekuensi yang harus diterima dari li'an itu tadi. Kalau suami yang menuduh istrinya itu berzina, kemudian mereka melakukan li'an, maka gugurlah had qadzaf yang berada di pundak suami. Maka para jamaah sekalian, ya, tentu terkait dengan masalah tuduh menuduh, yang menuduh zina atau menuduh hal-hal yang lainnya lah begitu, menuduh apa ya, menuduh pencuri dan segala macamnya. Hendaknya setiap orang tidak mudah ya memutar lidahnya untuk menuduh orang lain, apalagi sampai menuduh tanpa bukti. Ini berat konsekuensinya menuduh tanpa bukti. Dan kalau kita dengan mudah yang menuduh orang berzina, ingat dampaknya itu bukan cuma diterima di dunia, tapi di akhirat juga. Jadi double nih, ya, double kesengsaraan yang akan didapat. Oleh karena itu, bagi orang yang benar-benar berakal, yang benar-benar mampu mengendalikan lisannya, hendaknya dia menjaga lisannya jangan sampai dia terjatuh pada qazaf ini, yang menuduh zina tanpa bukti. Karena ini berat sekali konsekuensinya di dalam syariat kita. Dan ini berkaitan dengan bagaimana kita di dalam memanajemen lisan kita di dalam kehidupan. Ya, terkait dengan manajemen lisan, bagaimana kita di dalam mengelola kehidupan kita. Kadang-kala kan orang yang qazaf itu ia lakukan misalnya balas dendam misalnya atau yang lainnya, ya. Maka hendaknya kita jauhi perkara ini. Ya, kita jauhi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna rajula yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar." Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat, kata Nabi SAW. Dia tidak menganggapnya berbahaya, artinya menyepelekan. Gitu. Seseorang yang berbicara dengan satu kalimat, dan ia menganggapnya remeh, biasa begitu. Dengan sebab itu, kata Nabi SAW, dengan sebab kalimat yang ia ucapkan itu, dia terjungkal selama 70 tahun di dalam neraka. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Ya. Jadi, hendaknya kita menjaga lisan kita, jangan sampai mudah menuduh orang melakukan zina misalnya. Karena ya ada satu perkataan yang dianggap remeh, ternyata perkataan itu bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut lain, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang tidak jelas
apa yang ada di dalam kalimat itu. Artinya tidak bisa menandakan bukti. Namun dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal di dalam neraka lebih jauh dari antara timur dan barat. Ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Maka ini adalah konsekuensi apabila kita tidak bisa menjaga lisan kita. Sembarangan di dalam berbicara, sembarangan di dalam menuduh orang tanpa bukti. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim. Maka lisan kita dan kita beriman kepada Allah, dan hendaknya iman kita ini bisa membimbing kita untuk menjaga lisan kita agar tidak mudah mengucapkan sesuatu yang ucapan itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para jamaah sekalian itu ya, pembahasan berkaitan dengan qadzaf atau menuduh tanpa bukti, itu menuduh zina kepada wanita yang menjaga kehormatannya, namun tidak terbatas hanya kepada wanita, juga menuduh zina kepada laki-laki juga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan atau setiap perbuatan yang dilarang di dalam syariat kita, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah senantiasa mengistiqamahkan kita di atas agamanya yang hak, serta senantiasa mengistiqamahkan kita untuk beramal soleh, terutama di bulan Ramadan. Ya, ini bulan adalah musimnya ibadah. Kita berharap setiap kebaikan yang kita lakukan ini bisa melekat pada diri kita, kemudian kita bawa kebaikan itu di luar Ramadan. Taib yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru atau yang salah itu dari apa namanya, dari kesalahan anak pribadi, itu murni kesalahan anak pribadi. Ya, tentu Allah dan Rasulnya terlepas dari setiap kekeliruan yang Anda sampaikan. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.